Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7 SMP Negeri 3 Batanghari, terkhusus kelas 71 sampai kelas 76. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu beraktivitas, tentunya yaitu belajar. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas pengantar IPS kelas 7 semester 1. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi pertama, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Oke, dan Bapak telah menyediakan satu video pengantar untuk materi ini. Tolong disimak baik-baik video berikut ini. Ya, dari video tersebut, apa yang dapat anak-anak Bapak rumuskan tentang materi kita hari ini? Ada apa di dalam video tersebut? Itu ada desa dan ada kota. Apa perbedaannya? Desa itu masih asri, masih banyak pertanian, masih banyak perkebunan. Kalau kota itu sudah mayoritas adalah bangunan dan sangat sedikit untuk lahan pertanian ataupun kebun. Ya, desa dan kota itu adalah ruang. Jadi kita akan masuk ke materi ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di kota, muara, hunian. Apakah itu ruang? Tentu ruang. Kalau kita tidak tinggal di kota, kita tinggal di desa, itu termasuk ruang juga? Ya, itu termasuk ruang juga. Karena itu adalah tempat di permukaan bumi. Walaupun kita di tengah-tengah hutan, itu termasuk ruang di permukaan bumi. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Jadi tempat-tempat aktivitas manusia itu termasuklah juga ruang. Sekolah itu termasuk ruang? Ya, termasuk ruang. Kalau pasar termasuk ruang kah? Termasuk ruang. Rumah kalian di sekarang itu termasuk ruang? Termasuk ruang itu. Jadi ruang itu adalah tempat aktivitas manusia, aktivitas hewan, aktivitas tumbuhan. Aktivitas tumbuhan di mana? Ya di hutan, atau di depan rumah kita, atau di belakang rumah kita. Itu adalah ruang juga bagi tanaman. Hewan begitu pula. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian interaksi antar ruang. Apa yang kalian lihat di gambar sebelah kiri? Ada banyak orang di sana yang lagi bercakap, dan ada yang di tengah itu dia menyendiri.
Nah, itulah perbedaannya yang akan kita bahas pada slide ini. Interaksi. Interaksi itu adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, jadi orang yang di tengah tersebut, adakah dia berbicara? Adakah dia berinteraksi? Tidak ada. Itu tidak termasuk interaksi. Ada dua orang yang lagi berbicara. Nah, membahas apa dia? Atau membahas pekerjaan atau apakah? Itu termasuk interaksi karena ada dua orang yang saling berbicara dan terjadi di situ timbal balik, proses timbal balik di situ. Ada kontak langsung di sana. Itu termasuk interaksi. Nah, jadi kalau Bapak cuma berdiam diri seperti ini, apakah Bapak berinteraksi? Tidak. Kalau Bapak berbicara, walaupun kita tidak langsung, kita bisa lewat video atau lewat telepon, itu dapat berinteraksi juga, walaupun tidak langsung. Itu secara tidak langsung melalui media. Apakah kita belajar daring ini tidak berinteraksi? Salah. Kita berinteraksi secara tidak langsung melalui video. Oke, selanjutnya interaksi antar ruang. Kita tahu tadi interaksi itu apa, yaitu adanya timbal balik antara satu individu atau kelompok ke satu individu atau kelompok lain. Nah, jadi di sini kalau interaksi antar ruang, kalau ruang itu apa tadi? Wilayah atau daerah. Nah, di situ jadi pengertian interaksi antar ruang itu adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau daerah asal menuju daerah tujuan. Di situ. Nah, jadi mengapa Bapak menimbulkan satu gambar di sebelah kiri itu? Itu ada desa dan ada kota, seperti video tadi. Kita lihat, di desa itu tidak ada tumbuhan. Kalau di kota tidak ada tumbuhan. Kalau di desa ada tumbuhan. Di desa banyak tanaman. Di kota hanya pohon-pohon besar. Padi-padi banyak di mana? Banyak di desa. Apabila tidak terjadi suatu interaksi antar ruang, apakah kota itu bisa penduduknya makan nasi? Apakah bisa? Tidak bisa. Karena apa? Karena di kota tidak memproduksi namanya beras untuk nasi tersebut. Jadi kalau adanya interaksi, adanya pergerakan barang dari satu daerah ke daerah lain, nah itu namanya adanya interaksi. Kalau tidak berinteraksi, berarti tidak ada pergerakan orang ataupun barang. Jadi kota tetap di kota lah, orang desa tetap di desa lah. Barang di desa tidak akan keluar, barang di kota tidak akan keluar juga. Nah, itu tidak akan terjadi interaksi. Kalau terjadi interaksi bagaimana? Barang-barang di desa atau orang-orang yang di desa dia pergi ke kota dan sebaliknya, orang-orang kota atau barang-barang dari kota menuju ke desa. Itu terjadinya interaksi. Selanjutnya, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Apa kata kuncinya di sini? Adalah ciri khas. Nah, seperti gambar di sebelah kanan, adanya di situ
banyak sawah, rumah-rumahnya sederhana, sawah-sawahnya sudah menguning. Itu adalah dataran tinggi atau perbukitan. Lihat gambar di bawahnya. Di situ ada ikan, ada laut. Lagi ngapa itu? Lagi menangkap ikan. Di mana? Biasanya di pesisir atau pantai. Itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Dataran tinggi itu dominan ke pertanian, dan kalau pesisir atau pantai dominan ke perikanan. Oke. Jadi mengapa terjadinya interaksi antar ruang tersebut? Karena tadi wilayah A itu dataran tinggi atau pedesaan, yaitu surplus sayuran. Surplus itu ada kelebihan sayuran. Di wilayah B adalah pesisir atau yang dekat dengan pantai, itu surplus ikan, kelebihan ikan. Kalau tidak terjadinya interaksi antar ruang antara dua wilayah A dan wilayah B ini, maka barang-barang tersebut tidak akan terjual. Kenapa? Kebanyakan ikan di sana. Wilayah A kebanyakan sayuran. Tidak mungkin wilayah B ini makannya sayuran, makannya ikan terus. Dan wilayah A tidak mungkin makannya sayuran terus. Jadi wilayah ini pingin makan ikan. Nah, jadi orang-orang wilayah A membeli ikan ke wilayah B. Wilayah B pingin juga makan sayuran, dia membeli ke wilayah A yang kelebihan sayuran atau surplus sayuran. Itulah kegunaan dari interaksi antar ruang dan mengapa interaksi antar ruang itu terjadi. Misalkan lagi, kalau di wilayah kita yaitu Batanghari atau Muara Belian itu jauh dari laut. Jadi kita mengambil ikan-ikan dari pantai itu tidak mungkin. Karena ikan laut itu tidak mungkin ada di Batanghari. Karena Batanghari ini terletak di tengah pulau Sumatera yang jauh dari pantai. Nah, bagaimana kita dapati ikan-ikan laut tersebut? Karena adanya pasokan dari luar daerah seperti dari Padang atau dari Nanjab Timur, itu yang berada di dekat-dekat wilayah pesisir. Jadi gitu. Oke, selanjutnya itu kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan, yaitu pertama saling melengkapi atau complementarity. Yang tadi yang Bapak jelaskan, seperti wilayah A yang surplus ikan, wilayah A yang surplus pertanian atau sayur-sayuran, wilayah B surplus ikan. Kedua wilayah ini saling berinteraksi, saling melengkapi barangnya. Wilayah A menjual barangnya ke wilayah B menjual barangnya ke wilayah A. Yang selanjutnya itu kesempatan antara atau alternatif. Ini misalkan wilayah A yang membeli ikan ke wilayah A yang membeli ikan ke wilayah B yang rupanya jaraknya jauh dibanding ke wilayah C yang juga penghasil ikan. Jadi wilayah A lebih ada alternatif lagi untuk memilih di mana dia akan membeli ikan tersebut. Bisa ke wilayah C yang dominan jaraknya lebih pendek, lebih dekat, yang mengakibatkan ongkos kirimnya lebih murah. Jadi wilayah A juga bisa membeli ke wilayah C yang dimana kondisi jarak itu lebih dekat. Selanjutnya yang terakhir adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Ini adalah penyaluran barang. Misalkan wilayah A mau
menyalurkan barang ke wilayah B. Nah, di situ kan terjadinya rupanya jalan dari wilayah A ke wilayah B ini rusak. Nah, jadi kalau orang-orang mau ke wilayah B ini berpikir dua kali. Kenapa? Kalau jalannya rusak mengakibatkan satu, mobilnya rusak juga. Yang kedua, bensinnya banyak habis. Nah, itu berpikir orang kan memasok barang ke wilayah B. Apabila jalan ke wilayah B itu lebih, nah itu kan akan lebih murah, lebih mudah. Orang akan mencapai ke wilayah B. Jadi jalan itu sangat berpengaruh karena terkait dengan ongkos kirim. Apabila ongkos kirimnya mahal, maka barang di situ akan menjadi mahal juga. Apabila ongkos kirimnya murah, begitu. Nah, jadi sekian dari Bapak materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada anak-anak Bapak yang ingin bertanya, silakan bertanya di komentar di YouTube Bapak. Silakan diketik satu dikirimkan ke Bapak. Nanti akan Bapak jawab. Oke? Kalau untuk absen jangan lupa di deskripsi Bapak, jangan di komentar. Nah, jadi sekian dari Bapak pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Bapak terkait penyampaian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.